hari ini mendengar pendapat. Jadi di Komisi 6 DPR RI itu ada revisi Undang-Undang Perlindungan Konsumen Undang-Undang 8 tahun 1999. Jadi memang sudah harus direvisi karena tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang ada untuk perlindungan konsumen, terutama di era digital seperti ini dan era globalisasi, di mana arus barang itu bisa keluar tanpa sekat-sekat yang kadang nih nggak jelas antar batas negaranya, begitu ya, barang ekspor, impor dan seterusnya. Sehingga perlindungan terhadap konsumen itu menjadi sangat penting, gitu. Dengan 4 prinsipnya yang diamanahkan dari resolusi PBB adalah: pertama, hak atas keselamatan dalam mengonsumsi barang dan jasa; kedua, hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa; ketiga, hak konsumen untuk didengar pendapat dan keluhan atas barang dan jasa yang digunakan; dan yang keempat, hak memilih barang dan atau jasa supaya tidak terjebak pada monopoli perdagangan. 4 prinsip ini menjadi penting. Nah, juga di dalam namanya panitia kerja ini, kita mengawali dengan menerima masukan dari berbagai pihak, khususnya konsumen. Dan hari ini adalah pihak-pihak mereka yang terlibat dalam industri skincare ya. Nanti akan ada memanggil konsumen di sektor lainnya juga. Nah, kenapa ini juga menjadi penting? Catatannya adalah karena Komisi 6 juga adalah komisi perdagangan, bahwa potensi perputaran uang di industri kosmetik itu tahun 2022 mencapai 90 triliun dan potensi di 2025 ini kira-kira 9,74 miliar US dollar. Silahkan dikalikan dolar dengan kurs 16.000 aja ya, udah lebih dari 100 triliun. Namun ini potensi yang juga harus diimbangi dengan perlindungan dan keselamatan konsumen tentu saja, begitu. Sehingga saat ini semua tahu terjadi pro dan kontra ya di dalam bisnis skincare, dan ini menjadi masukan penting bagaimana kemudian ada di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu, bagaimana Badan Perlindungan Konsumen Nasional nanti bisa berkolaborasi, terintegrasi dengan BPOM, kemudian dengan BKPM juga, dengan online, khususnya tentang online single submission. Apakah mereka telah terdaftar di OSS? Apakah OSS ini juga sebelum dikeluarkan izinnya tidak serta-merta, tapi benar-benar diperiksa dulu nih perusahaan-perusahaan udah prudence nggak gitu, udah benar atau belum kayak gitu. Dan kemudian juga terkait penegakan hukumnya adalah pentingnya Badan Perlindungan Konsumen Nasional ini bisa berkomunikasi secara aktif dengan LPSK, dengan kepolisian dan yang lain-lain, begitu. Nah, sehingga kalau untuk yang kasus sekarang skincare, maka tadi sudah menjadi kesimpulan rapat adalah bahwa Komisi 6 DPR RI mendukung atau mendesak Badan Perlindungan Konsumen Nasional untuk segera berkomunikasi dengan lembaga perlindungan saksi dan korban, agar mereka yang tadi prinsip mendengar keluhan dan sebagainya para konsumen ini menyuarakan hal-hal positif di dalam persoalan industri skincare, jangan sampai kemudian malah mengalami intimidasi, somasi dan seterusnya. Sehingga perlu ada langkah cepat dari BPKN untuk segera ke, sekali lagi, lembaga perlindungan saksi dan korban. Nah, kemudian yang terakhir adalah mendukung BPKN untuk segera berkoordinasi secara intensif dengan Kepolisian Republik Indonesia terkait penanganan kasus-kasus pelaporan, dan tidak menutup kemungkinan juga untuk berkomunikasi dengan Propam, Divisi Propam Republik Indonesia, agar mengawasi penyelesaian kasus-kasus skincare ini jangan sampai menjadi ajang jual beli perkara. Jangan sampai, tidak menuduh ya. Pada awalnya gimana Teh? Itu Teteh yang merasa resah dengan keluhan publik hingga akhirnya Teteh yang mengajukan kepada pimpinan untuk enggak, memang dipanggil, nanti ada bergilir juga industri yang lainnya. Ini karena atas keresahan masyarakat selama ini. Ya, dan ini adalah menurut saya awal yang bagus di awal periode 2024-2029 DPR RI, bagaimana
suatu pembahasan undang-undang itu diawali dengan mendengarkan keluhan masukan dari masyarakat terkait, sehingga tidak ujuk-ujuk kayak abrakadabra langsung keluar undang-undang begitu dalam proses hitungan hari. Nah, di Komisi 6 ini alhamdulillah pimpinan dan anggota membuka ruang undang-undang yang menjadi tugas politik legislasi Komisi 6, yaitu revisi Undang-Undang Perlindungan Konsumen diawali dengan mendengarkan aspirasi dan masukan dari para pihak, pakar dan juga masyarakat yang terkait terdampak jika undang-undang itu disahkan. Tete kan Yang juga diundang, termasuk yang diundang siapa aja Teh? Mana? Yang diundang hari ini siapa aja yang harusnya hadir Teh? Diundang kalau informasi dari sekretariat ya, karena kan sekretariat dan tenaga ahli Komisi 6 yang mencari siapa yang harus diundang, karena ini adalah temanya skincare untuk perlindungan konsumen skincare. Ada beberapa dokter yang diundang gitu ya, tapi sebagian tidak bisa hadir. menanggapi yang tidak hadir bagaimana Teh? Saya tidak dalam kapasitas menanggapi yang tidak hadir. Yang penting kasus skincare ini bisa diselesaikan dengan secara adil ya. Teh, kenapa spesifik soal propam ketimbang direktorat polisi yang lain Teh? Juga polisi, tapi kan polisi kerjanya diawasi sama propam. Tadi kan juga termasuk yang konsisten dari anggota komisi yang dari awal ikut rapat sampai simpulan disebutkan juga Tete masih ada di ruang sidang ini gitu. Bagaimana Teh ceritanya? Dalam rangka ngabuburit. Nggak, karena memang harus sampai selesai. Memang biasanya juga begitu. Tapi kan tadi juga disebut Anda aja. bisa ngelihat IG saya live setiap rapat. Memang sebaiknya kalau nggak ada hal yang darurat sampai ke kesimpulan, karena kalau nggak kesimpulannya nggak kita awasi, mungkin poin-poin penting yang kita usulkan tidak menjadi putusan rapat. Ya, tapi melihat dulu. Tadi kan kita mitranya adalah Badan Perlindungan Konsumen. Jadi kita mendesak Badan Perlindungan Konsumen pertama adalah segera berkoordinasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban untuk adanya perlindungan bagi konsumen dan siapa saja yang mengungkap kebenaran ya tentang bisnis skincare ini. Tadi ada yang kelewat juga, saya secara pribadi mendesak aparat penegak hukum untuk menelusuri bisnis skincare yang terindikasi ada kejahatan perpajakan dan tindak pidana pencucian uang. Yang ketiga adalah mendukung Badan Perlindungan Konsumen Nasional untuk berkomunikasi dengan Kepolisian Republik Indonesia dan juga mungkin dengan Propam kalau diperlukan terkait penyelesaian kasus-kasus yang menyangkut pelaporan skincare di kepolisian itu, penyelesaian kasusnya bisa sesuai dengan prosedur hukum yang adil gitu ya. Jadi jangan ada permainan jual beli perkara kasus skincare. Biasa. Itu ya, cukup ya.